Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Kusuma Wardani, calon guru penggerak dari angkatan 10 asal SMA Negeri 2 Abung Sumuli. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1.1.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun alur refleksi pada tugas ini, yang pertama, 1. Simpulan materi, 2. Pemahaman sebelum mempelajari materi, 3. Pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Mari yang pertama kita bahas simpulan tentang materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan pendidikan adalah proses memberi tuntunan segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun mengibaratkan guru seperti petani. Jika menanam jagung, akan tumbuh jagung. Jika petani menanam padi, maka akan tumbuh padi. Tidak mungkin petani menanam jagung akan tumbuh padi atau sebaliknya. Sehingga tanaman memiliki kodratnya masing-masing. Sama halnya dengan anak, mereka pun memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki minat, bakat, dan kesenangannya masing-masing. Tugas petani yang pertama menyiapkan lahan yang subur, kedua menghilangkan hama, ketiga memberi pupuk, menyirami, dan lain-lain. Dalam pendidikan, kita harus memperhatikan proses menuntun. Ada 3 poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, Engarso Sungtulodo yang memiliki makna, guru di depan memberikan contoh, kedua, Ingmadya Mangunkarso yang memiliki makna, di tengah membangun motivasi, dan yang terakhir, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau semangat. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, anak sudah membawa kodratnya. Ibarat kertas, di dalam kertas itu sudah ada coretan atau tulisan yang samar. Tugas pendidikan adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Untuk menebalkannya, kita harus memperhatikan yang pertama kodrat alam, yaitu pendidikan menyesuaikan lingkungan dan sosial anak. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu pendidikan menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Lalu, pendidikan yang menghamba kepada anak, yaitu pendidikan yang di dalam prosesnya menuntun agar menghasilkan pendidikan yang menghamba kepada siswa tanpa melewati batasan yang ada. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antar gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat pada diri anak. Pemahaman sebelum mempelajari materi, yaitu saya melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya hanya sebatas mentransfer materi, melihat aspek kognitif saja. Ketuntasan materi jauh lebih penting, sehingga murid hanya sebagai objek pembelajaran, tuntas pembelajaran jika mencapai KKM, dan akhirnya mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas. Pemahaman saya saat ini setelah mempelajari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang pembelajaran berpihak kepada anak, proses jauh lebih penting dari hasil. Saya tidak hanya mengejar materi, namun berfokus pada kebutuhan siswa, sumber pelajaran yang saya gunakan pun dari mana saja, dan bukan mengajar namun menuntun anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, rencana tindak lanjut saya yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, seperti merancang pembelajaran yang menarik, menyiapkan media pembelajaran yang beragam,
memilih metode pembelajaran yang membuat siswa aktif di kelas, lalu menerapkan sistem among dalam pembelajaran, memperhatikan aspek psikologis, latar belakang, dan kemampuan awal siswa, dan melaksanakan pembelajaran yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman siswa.